Hai, balik lagi sama gua Andri dari Good Stuff ID, channel yang ngebahas seputar tech and gadget setiap minggunya. Buat kalian yang ngikutin video gua di 2 minggu terakhir ini, pasti kalian tahu gua tuh lagi banyak banget cobain earphone wireless dari beberapa brand audio. Ada Hypo Elite Air Muse, RHA True Connect, dan yang terakhir ada Studio FM. Nah, kali ini gue dapat kesempatan buat ngebahas satu TWS dari brand asal Amerika, yaitu Plantronics Backbeat Pro 5100. Nah, buat kalian yang belum tahu, Plantronics adalah perusahaan komunikasi asal Amerika dan merupakan headset pertama yang dipakai manusia ke bulan dalam misi Apollo 11 oleh Neil Armstrong, dan juga masih dipakai oleh NASA sampai detik ini. Kebayang dong kalian kalau produk dari Plantronics tuh punya nilai histori yang hebat banget. Oh iya, Plantronics juga termasuk dalam daftar Fortune 500 Companies, di mana ini menandakan kalau produk dari Plantronics adalah yang terbaik di pasarnya. Anyway, gue juga pengen ngucapin terima kasih banyak buat PT Huangtek Mandiri Jaya sebagai distributor resmi Plantronics Indonesia yang udah percayain Good Stuff buat review beberapa produknya. Well, di video kali ini gue bakal ngebahas tuntas soal Backbeat Pro 5100 mulai dari desainnya, fitur yang ditawarin, sound quality-nya, dan layak nggak TWS yang satu ini buat kalian beli. Dan ini dia Plantronics Backbeat Pro 5100. Sekilas kalau dilihat dari keseluruhan packagingnya bisa dibilang ini sporty banget. Di bagian depannya terdapat gambar desain dari Backbeat Pro 5100 dan beberapa fitur unggulan kayak 4-win Smart Noise Cancelling Mic, Compact Design for Comfort, and up 19 hours untuk total chargingnya. Kemudian untuk bagian kanan dan kiri terdapat beberapa keterangan fitur yang bakal gue bahas lebih lanjut nanti, serta adanya keterangan spesifikasi lengkap dari si Backbeat Pro 5100 ini di bagian belakang. Plantronics juga berani kasih kalian garansi 2 tahun yang bisa kalian klaim langsung tentunya di service centernya Huangtek. Untuk pengalaman unboxing yang ditawarin cukup menarik buat gua, karena pas dibuka dari sampul depannya masih terdapat box hitam yang kalau dilihat mirip sama packaging sebuah smartphone. Di dalam box pembeliannya kalian juga bakal dapetin 1 unit Backbeat Pro 5100, 2 pasang cadangan ear tips ukuran small dan large, nah sedangkan yang medium udah terpasang di earbuds-nya. Kemudian ada kabel micro USB dan beberapa manual guide dari si Backbeat Pro ini. So, impresi pertama gue buat TWS ini compact. Untuk charging case-nya sendiri punya dimensi yang kecil dengan panjang 6 cm, tinggi 4 cm, dan lebar 3 cm aja. Dimana dengan ukuran segini nggak bakal ngeribetin gue pas dibawa kemana-mana. Kemudian material yang digunain pun full plastik solid dengan finishing hitam doff, serta adanya branding Plantronics di bagian atas. Lanjut ke bagian bawahnya terdapat 1 port micro USB untuk charging. Nah, di bagian tengah ada 1 tombol yang kalau kalian tekan kalian bisa langsung lihat bentuk dari earbuds-nya ini. Nah, untuk desain dari earbuds-nya emang compact banget dan gak salah kalau Plantronics berani highlights soal compact design for comfort untuk TWS-nya ini. Karena pas gua pakai fittingnya pas banget dan nyaman buat lubang telinga gua. Oh iya, untuk isolasi suara noise-nya gue ngerasa oke. Mungkin karena bentuk dari ear tips-nya ini yang bisa isolasi suara dari luar dengan cukup baik. Jadi gue juga bisa dengerin musik kesukaan gue jadi lebih jelas. Kemudian di bagian tengahnya ada tombol fisik yang bisa kalian tekan atau touch buat atur beberapa fungsi dari earbuds-nya ini. Overall buat desain dan build quality-nya 100% gue nggak ada komplain sama sekali. Nah, untuk fitur yang ditawarin sama Backbeat Pro 5100, gue bakal coba jelasin satu persatu di segmen ini. So, make sure kalian nonton videonya sampai habis. Oke, Backbeat Pro 5100 hadir dengan noise cancelling mic
dimana dengan mikrofon ini bakalan meminimalkan suara noise atau berisik yang ada di sekeliling kalian. Ya walaupun ini masih passive noise cancelling, tapi gue udah cukup puas dengan adanya fitur ini. Gue bisa dengar musik dan suara lawan bicara gue juga makin jelas. Kemudian adanya fitur 4Win Smart yang fungsinya ini tuh bisa meminimalkan suara angin atau berisik kalau kalian lagi pakai di luar ruangan. Jadi dengan kata lain, lawan bicara kalian tetap bisa dengar suara kalian dengan sangat jelas. Ya, ini adalah hasil perekaman suara dari mikrofon Backbeat Pro 5100 di luar ruangan tanpa proses editing apapun. Gimana hasil suaranya? So, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Oh iya, Backbeat Pro 5100 ini juga punya sertifikasi IPX4. Jadi buat kalian yang suka olahraga, nggak perlu khawatir lagi tuh kalau kalian pakai earphone ini pas lagi kondisi keringetan. Kemudian untuk ketahanan baterainya sendiri, Plantronics Backbeat Pro 5100 ini punya kapasitas baterai 60 mAh di earbuds-nya dan 440 mAh untuk charging case-nya. Dimana kalian bisa pakai buat dengerin musik, talk time, dan standby sampai 6,5 jam. Serta adanya tambahan 13 jam untuk charging case-nya sendiri. Jadi kalau di total, untuk keseluruhan TWS ini bisa bertahan sampai 19 jam. So far selama pemakaian gua beberapa hari terakhir ini udah lebih dari cukup. Ya, untuk fitur selanjutnya mungkin buat kalian yang udah nonton video gue sebelumnya soal ngebahas beberapa TWS, di sana gue selalu berharap adanya fitur autoplay and pause di TWS yang gue review, dan selalu jadi catatan dari gue di setiap akhir video. And finally, fitur ini gue temuin di Backbeat Pro 5100. Jadi semisal kalian lagi pakai TWS ini buat ngedengerin musik, dan pas kalian copot salah satu earbuds-nya dari kuping kalian, dia bakalan otomatis ke pause dan pas kalian pakai lagi langsung otomatis ke play. Karena di bagian earbuds-nya ini udah punya smart sensor ear detection yang sebenarnya fitur ini gue udah pernah rasain di AirPods yang gue punya. Oh ya, nggak ketinggalan juga Backbeat Pro 5100 ini punya fitur single pair, dimana kalian bisa pakai salah satu aja dari earbuds-nya, mau pakai stereo atau yang mono kalian tinggal sesuaiin aja sama kebutuhan kalian masing-masing. Untuk urusan konektivitas dan metode pairingnya, Backbeat Pro 5100 ini bisa melalui settingan Bluetooth di smartphone kalian, dan bisa juga lewat aplikasinya Plantronics yang bisa kalian download di App Store untuk pengguna iOS dan Play Store untuk pengguna Android tentunya. Kemudian untuk fitur yang ditawarin lewat aplikasinya juga cukup menarik dan gue bakalan bahas singkat aja di video kali ini. Contohnya di menu My Tab, kalian bisa customize beberapa function dari earbuds-nya. Kayak tap satu kali kalian tuh bisa custom untuk trigger Siri, Google Assistant, atau bisa tahu untuk status baterainya. Kemudian tap dua kali juga bisa kalian atur sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Jadi untuk kontrol buttonnya ini nggak cuma bisa ditekan aja tapi juga bisa kalian touch. Oke, untuk fitur dari button kontrolnya ini standar aja. Kalian bisa play and pause tekan sekali earbud sebelah kanan, next track tekan 2 kali, dan previous track tekan 3 kali. Dan bisa kalian lihat lebih lengkap lewat menu user guide yang ada di aplikasinya ini. Oh iya, dan gak cuman itu aja, kalian juga bisa update firmware dari Backbeat Pro 5100 ini dari aplikasinya. Nah, yang menariknya di sini ada fitur Find My Headset, dimana bisa gue bilang ini cukup berguna, karena kalau diingat bentuk dari si Backbeat ini compact banget. Jadi semisal salah satu earbuds-nya jatuh atau hilang, kalian tuh bisa tahu posisi earbuds-nya lewat fitur yang satu ini. Kalian tinggal pilih aja menu Find My Headset dan tinggal tap Send Tune. Nah, nggak berapa lama si earbuds-nya bakal keluarin suara yang kayak gini. Nah, untuk spesifikasi lengkap dari Backbeat Pro 5100 bisa kalian lihat di gambar berikut.
Dari semua fitur yang udah gue sebutin di atas, sekarang kita bakalan bahas si Backbeat Pro 5100 ini dari segi sound quality-nya. Untuk pemakaian gue di beberapa hari terakhir bisa gue langsung simpulin balance. Ya, bassnya kerasa deep dan punch, tapi nggak nutupin instrumen lainnya. Clarity yang dihasilin pun juga jernih, gue jadi bisa nikmatin semua instrumen lagu kesukaan gue dengan sangat jelas. Kemudian untuk mid-nya nggak mundur ke belakang dan nggak terlalu maju ke depan juga, jadi gue ngerasa posisinya tuh pas banget. Nah untuk treble-nya sendiri, waktu gue coba di volume tinggi pun, ini nggak sakit sama sekali di kuping gue. Sedangkan untuk pengetesan delay, pas gue coba buat nonton film dan video YouTube, gue nggak nemuin delay yang berarti. Bahkan hampir nggak ada delay sama sekali, dan gue masih bisa nikmatin semua film dan video dengan sangat nyaman. Tapi pas waktu gue coba untuk pengetesan gaming kayak PUBG Mobile dan Piano Tiles, Backbeat Pro ini punya delay yang cukup mengganggu buat pemakaian gaming gue. Dan gue bener-bener nggak saranin buat pakai TWS ini untuk kebutuhan gaming kalian. Overall dari semua TWS yang udah pernah gue coba review di channelnya Good Stuff, Backbeat Pro 5100 ini yang paling gue suka dari segi suaranya. Nah untuk harganya sendiri, Backbeat Pro 5100 ini dibanderol dengan harga Rp1.599.000 dan link pembeliannya gue juga udah sertain di kolom deskripsi di bawah. Dan pastiin kalian beli yang resmi di official store Plantronics untuk dapetin pelayanan klaim warranty resmi dari Plantronics-nya. Oke, kesimpulannya layak nggak TWS dengan harga 1,6 juta kembali 1000 perak ini buat kalian beli? Jawaban gue layak banget. Dari semua fitur yang ditawarin mulai dari noise cancelling, desain yang compact, dan yang paling penting sound quality-nya ini ajib banget. So buat kalian yang lagi cari TWS di range harga 1 jutaan, kalian bisa banget nih lirik Plantronics Backbeat Pro 5100 ini. Oh iya, tapi ada satu catatan aja dari gue soal TWS ini di aplikasinya. Dimana gue berharap Backbeat Pro 5100 bisa diatur EQ-nya secara manual lewat aplikasinya. Jadi kita sebagai user bisa set sesuai dengan selera kita masing-masing. Ya, ini cuma sekedar harapan aja dan bukan deal breaker banget buat gue nggak beli TWS yang satu ini. Karena secara defaultnya, suara yang dihasilin udah bagus banget. Oke, seperti biasa gue mau notice aja, semua yang gue sebutin di atas berdasarkan user experience gue pribadi. Dan jangan dijadiin patokan 100% karena pendengaran kita itu bisa beda-beda. Well, segitu aja yang bisa gue share kali ini. Like jika kalau kalian suka sama videonya dan share juga kalau video ini bermanfaat. Buat kalian yang punya pertanyaan seputar video-videonya Good Stuff, kalian bisa banget kok langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Oh iya, dan jangan lupa juga buat di subscribe channel ini supaya gue bisa terus kasih info-info menarik soal gadget dan teknologi ke kalian. Ya, gue Andri dari Good Stuff ID, sampai ketemu di video-video berikutnya. Good, ciao.